لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على فردوس الأعلى مفتاح الجنة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه المثبتين. Ini ya. Oke. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat, nikmat, karunia yang Allah hidayahkan kepada kita semua, sehingga dengan pemberian Allah itu kita masih diizinkan oleh Allah untuk berubudiyah, untuk bertalabul ilm, untuk berma'rifat kepadanya. Salawat dan salam kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bagaimana? Kurang jelas? Oh. Bagusnya kita agak ke tengahnya aja, Pak. Ke tengah aja kita nih, bareng-bareng. Baik. Kita sudah selesai sebelumnya membahas sifat nafsiyah, kemudian sifat salbiyah. Kemudian pada kesempatan ini kita akan coba melihat sifat Allah yang disebut dengan sifat ma'ani. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidina al-Mahdi khalifatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sahabati ridwanullah alaihim wa awliyaillah fil alamin wal malaikatillah al muqarrabin wa ila ruhina wa anfusina wa nakhussu khususan li Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Baik, terakhir kita bahas tentang wahdaniyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita meyakini baik secara akal, nakal, adat, bahwa Allah itu adalah esa. Esa pada sifatnya, esa pada af'alnya, kemudian esa pada zatnya. Kemarin kita terakhir itu disuguhkan dengan kalam subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa huwallahul wahidul qahhar wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim qul huwallahu ahad law kana fiha alihatun illallah lafasadata mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dihim ala ba'din subhanallahi amma yasifun qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idza labtaghaw ila dzil 'arsy sabila subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Itu semua argumentasi secara nakliyah tentang Allah itu esa. Artinya
kita semua memahami, sudah ada dalam mind kita, sudah ada dalam pikiran kita, sudah ada dalam keyakinan kita bahwa Allah itu Esa. Bukti Allah Esa itu sudah diukur juga dengan akliyah. Seandainya Tuhan itu 2, 3 dan seterusnya, maka alam semesta ini akan hancur. Fakta menunjukkan alam semesta ini tetap ada dengan berbagai kondisi, menunjukkan bahwa Allah itu memang Esa. Karena dalam akidah kita tidak ada Tuhan itu beranak, tidak diberanakkan, Tuhan itu tidak bergantung, Tuhan itu tidak bertempat. Dan bahkan sebelumnya kita bahas laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak serupa dengan segala sesuatu. Kalau serupa, maka dia tidak Tuhan. Nah, sekarang kita masuk kepada sifat ma'ani yang dimulai dengan kudrah. Ini mengingatkan kita semua ya, kalau kita mulai dari awal, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamu bin nafsi, wahdaniyah, lalu qudrah, iradah. Nah, sekarang kita masuk kepada al-qudrah. Qala radhiyallahu arda, al-qudratu wa hiya sifatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala yujidu biha yu'dimu. Qala ta'ala innallaha ala kulli syai'in qadir. وقال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. Ini yang pertama adalah kudrah. Dalam bahasa kita kudrah itu apa? Arti bahasa kitanya apa kudrah? Kudrah. Kudrah itu adalah sifat yang berdiri, sifat yang qadim. Kudrah itu adalah sifat yang qadim yang berdiri di atas zatnya Allah Ta'ala. Dengan kudrah itu dia mampu mengadakan, dia mampu mentiadakan, dia berkuasa atas segala sesuatu. Ini cara ngeceknya ini. Allah itu berkuasa tidak atas segala sesuatu? Berkuasa. Tunggu dulu, misalnya kita berbicara tentang Allah. Kita terhadap yang kita miliki, kita berkuasa tidak? Yang apa yang kita miliki itu tergantung kita. Mau ada, mau tidak ada, itu tergantung kita. Itu tandanya Allah itu berkuasa. Misal kita punya handphone ini tergantung kita yang punya. Mau ditaruh dimanapun itu tergantung kita. Mau dijual juga boleh, mau dikasih orang juga boleh, mau dihancurkan juga boleh. Ada enggak yang protes misalnya Bapak menghancurkan barang sendiri? Ya punya sendiri kan? Ya tergantung, mau diawetkan juga tak masalah. Yang punya kita. Ada enggak Bapak Ibu misalnya yang punya sesuatu itu mungkin tidak bernilai tapi masih disimpan sampai sekarang? Itu kan tergantung kita. Gitu. Jadi Allah itu, bukti Allah itu adalah Tuhan. Dia berkuasa. Dia berkuasa. Kalau bahasa orang hukum, dia bisa menghitam dan memutihkan. Dia bisa mengiyakan dan menidakkan. Itu tanda berkuasa. Kalau di negeri kita yang berkuasa siapa? Presiden. Ada presiden ya.
Tandanya dia punya negara ya tergantung dia gitu. Tapi dia masih punya sangkutan dengan rakyat, karena dia mandataris rakyat. Kalau Allah tidak ada yang protes, cuman kita aja yang banyak ngeluh sama Allah. Ya kan, kita aja yang ngeluh, kita aja nggak paham. Padahal Allah sudah katakan innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa sesungguhnya Allah atas segala sesuatu dia maha kuasa. Segala sesuatu. Kalau segala sesuatu ada enggak yang di luar dari itu? Enggak ada. Maka kita sebut saja segala sesuatu itu. Coba Bapak, Ibu, sebutkan apa segala sesuatu itu. Hah? Semuanya. Kullu syai', karena syai' itu masih berada dalam kategori alam semua. Sesuatu itu. Maka Allah juga tidak syai'. Tapi dia berkuasa atas syai' itu. Atas segala sesuatu itu. Buktinya Allah berkuasa atas segala sesuatu apa? Tak dapat satupun yang bisa melemahkannya. Sampai sekarang kita masih punya data enggak bahwa Allah telah dilemahkan oleh si A dan si B? Ada nggak dapat datanya? Kalau pemerintahan itu bisa dilemahkan, tapi Allah tidak bisa. Argumentasinya apa? Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai' fis samawati wala fil ard innahu kana 'aliman qadira. Tidak ada satupun yang bisa melemahkan Allah, ya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Enggak ada satupun yang bisa. Kenapa enggak bisa? Karena Allah berkuasa di atas segala sesuatu itu. Siapa yang bisa melemahkan? Enggak ada. Langit, sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi, enggak ada yang bisa. Kenapa? Karena Allah itu dia maha mengetahui dan maha berkuasa. Allah maha tahu semuanya. Enggak ada Allah yang tidak tahu. Tanda dia berkuasa pasti semuanya. Tanda dia memiliki pasti dia tahu seluk-beluknya sekecil apapun. Itu dilihat semuanya itu. Kalau di ayat ini kan kalamnya umum ya. Sesuatu yang ada di langit, sesuatu yang ada di bumi. Coba kalau kita urai, sesuatu yang ada di langit itu apa? Lalu sesuatu yang ada di bumi itu apa? Ah, itu kalau diurai kering juga tinta dibuatnya itu. Taruhlah kita bicara yang di langit. Syai' fis samawat, sesuatu yang ada di langit itu. Apa yang ada di langit? Di langit itu juga ada kehidupan. Ya mungkin kalau kita bertanya apa yang ada di langit, jawabnya bulan dan bintang, lalu planet-planet. Ada juga makhluk Allah di atas sana, ada makhluk malaikat juga. Kalau ma bainas sama'i wal ard itu jin dan setan di situ. Kemudian di langit itu juga ada penduduknya, ada kekasih-kekasih Allah di sana. Kalau kita baca hadis Isra wal Mi'raj, maka langit 1 sampai ke 7 itu di situ ada para nabi. Langit 1 ada Nabi Adam, langit ke-7 ada Nabi apa? Ibrahim. Ya. Oke. Itu diantara yang ada di langit dan di bumi. Itu baru kita bicarakan sekelumitnya saja. Lalu ada para malaikat di sana yang mengerjakan tugasnya masing-masing. Lalu sesuatu yang ada di bumi, sesuatu yang ada di bumi ini, ya taruhlah kita sebut manusia.
Apalagi? Hewan, jin, tumbuhan, nabatat, haywanat, jamadat. Tumbuhan, hewan, benda-benda padat, semuanya. Bahkan kalau toh dia berkoalisi sesuatu yang ada di langit dan sesuatu yang ada di bumi, itu juga tidak bisa melemahkan Allah. Kekuatan apapun tidak bisa, karena Allah itu maha kuat. Nggak ada satu kekuatan pun, tidak ada satu kekuasaan pun yang mampu menandinginya. Karena tidak ada yang menandingi. Ini sebetulnya menunjukkan pembuktian secara akliyah bahwa Allah itu Tuhan kita. Sebetulnya Allah juga tidak butuh bukti akliyah dari kita. Mau kita anggap dia Tuhan atau tidak, Allah tidak berkurang derajatnya di Tuhan. Dan kalau kita tidak mengatakan Allah bukan Tuhan kita, ya Allah juga tidak ada masalah, nggak kurang juga. Lah kita ini seperberapa kecil kok dari ciptaan Allah itu. Banyak ciptaan Allah yang lebih besar. Tapi di sini kita mesti memahami bahwa Allah itu bisa mengiyakan, bisa menidakkan, bisa mengadakan dan bisa mentiadakan. Kalau Allah berkuasa kapan saja kan bisa. Hidup, mati. Bahkan Nabi Ibrahim pernah mencek Allah ini kalau bahasa kitanya nguji, benar nggak Allah ini Tuhan? Lalu benar nggak Allah ini bisa ngidupin yang mati? Nabi Ibrahim nanya tuh sama Allah. Lalu kata Allah apa? Kamu nggak percaya sama saya? Ini bahasa bebas kitanya. Lalu kata Nabi Ibrahim apa? Liyatma'inna qalbi, supaya kalbuku tenang. Oke, kalau begitu ambil burung, cabik-cabik, potong-potong burung, bawa semua di ke beberapa penjuru, silakan. Nabi Ibrahim sudah lakukan itu semua bagi Allah, sekejap saja langsung hidup lagi itu burung. Nah ini kan menunjukkan apa? Menunjukkan kekuasaan Allah. Allah kuasa. Termasuk pengujian Allah berkuasa itu, orang-orang kafir itu kan tidak percaya Allah itu berkuasa. Nanti yang orang sudah mati, yang sudah dimakan tanah, dimakan cacing, nanti bangkit lagi. Kan banyak orang-orang kafir, orang musyrik itu nggak percaya begitu. Tapi nanti Allah buktikan. Nah ini satu hal. Satu, kita bicara kudrah. Lalu yang berikutnya adalah al-iradah. Apa itu al-iradah? Wahia sifatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala yukhassisu bihal mumkin biba'di ma yajuzu alaihi fahuwa subhanahu wa ta'ala lahu wa yatasarrafa fil qawni hasba masyiatihi wa iradatihi wa hikmatihi fayaj'alu hadha tawilan aw qasiran hasanan aw qabihan aw aliman aw jahilan fi hadal makan aw fi ghairihi. Iradah, keinginan. Iradah ini sifat Allah yang qadim, yang berdiri dengan zatnya. Kalau kita bicara bab iradah, bab keinginan, kalau keinginan kita terwujud enggak semua? Ini keinginan kita terwujud enggak semua? Enggak, semuanya terwujud. Enggak semuanya. Keinginan kita ini pasti ada aja kurangnya.
Kita mau ini tapi tidak sempurna. Tapi kalau maunya Allah ya tergantung Allah aja. Kalau Allah mau jadikan ini semuanya mungkin saja, semuanya boleh saja. Semuanya kan tergantung Allah. Ayatasarrafa fil kaun hasba masyiatihi. Dia mau jadikan alam ini sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan iradatnya. Semuanya kan berjalan sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan iradahnya Allah. Nah ini kalau kita bicara bab iradah dalam bahasa kita punya keinginan. Keinginan kita itu kadang tadi kita sebutkan tidak sempurna juga, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena keinginan kita itu kadang keinginannya nafsiyah. Kalau keinginan nafsiyah hasilnya apa? Ego. Kalau nggak begini nggak. Tapi kalau Allah yang berkehendak, semuanya mungkin. Semuanya mungkin. Kalau Allah berkehendak, fayaj'alu hadza tawilan aw qasiran. Allah akan jadikan ini panjang, ini pendek. Itu mudah bagi Allah. Lalu ini baik, ini tidak baik. Ini berilmu, ini bodoh. Ini di tempat ini atau di tempat yang lain, itu mudah saja bagi Allah. Tapi banyak kita ini tidak memahami keinginannya Allah. Kita selalu mengukur keinginan Allah itu dengan keinginan kita. Ini enggak benar. Ada istilah dulu kalau kita belajar tauhid di pondok itu dulu ini. Ana uridu wa antum turidun wallahu fa'alun liman yurid. Saya punya keinginan, kamu juga punya keinginan, tapi yang terwujud itu adalah keinginannya Allah. Itu waktu kita di pondok dulu belajar bab iradah ini, muncul kalam itu. Keinginan yang terwujud itu adalah keinginannya Allah. Maka sejatinya kita tidak boleh mencemooh siapapun, karena semuanya ini ciptaan Allah itu kan keinginan Allah semua. Kalau kita caci, ya berarti kita mencaci keinginannya Allah. Kalau kita ejek juga begitu. Nah, maka kita harus pahami. Kan di sini dikatakan tinggi, rendah, baik, jelek, berilmu, tidak berilmu, di tempat ini atau di tempat yang lain. Nah, itu keinginan Allah semua. Kalau Allah punya keinginan, gimana cara mewujudkannya? Sangat mudah sekali bagi Allah. Kalau kita punya keinginan gimana? Kalau kita punya keinginan paling ada planning dulu kan, diukur-ukur dulu. Kalau pengen sesuatu yang berkaitan dengan materi, mungkin nabung dulu ya. Kita ingin sekarang bisa terwujud sekarang? Belum tentu. Tapi kalau Allah bisa saat itu juga. Argumentasinya apa? Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Hanya saja perkataan kami itu untuk segala sesuatu itu, apabila kami menginginkan sesuatu, kami hanya cukup mengalamkan kun fayakunu, maka dia ada. Kun
hanya dengan kalam kun jadilah. Ada semuanya. Kita bisa enggak kun? Nah ini, kita nggak bisa kun. Tapi mungkinkah makhluknya Allah ini bisa juga mengalamkan kun? Mungkin enggak, Pak? Mungkin. Allah kan berkata di hadis qudsi, "Ati'ni, taatilah aku, maka akan aku pinjamkan kepadamu kunku." Syaratnya satu aja, taati Allah. Taati Allah itu zahir batin. Menaati Allah itu secara kolektivitas. Bukan taat hanya sekarang taat, nanti tidak. Ya itu. Allah akan pinjamkan kunnya itu kepada kekasihnya. Siapa? Para nabi, para wali. Para wali bisa mengalamkan kun. Zahirnya dia yang berkalam kun, hakikatnya Allah lah yang mengalamkan kun. Maka dikatakan, jika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, maka dia umumkan kepada para malaikat, lalu dikatakan, kalamnya kalamku. Dia jalan denganku. Artinya apa? Dia sudah sampai pada fiilnya Allah. Dia bergerak itu ya karena Allah yang gerakkan. Maka ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mempunyai keinginan atau mempunyai iradah itu cukup dengan kalam kun saja. Kun. Kalau kita kan kalau pengen bakwan kan nggak bisa kun, harus ada prosesnya. Bahkan mie instan pun itu ada proses bikinnya juga, nggak instan juga ternyata. Nggak instan itu mie instan, karena ada prosesnya dulu. Lalu ada lagi dalil, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Tuhanmu menciptakan segala sesuatu apa yang dia kehendaki, dan dia memilih sesuatu yang dikehendaki, bukan berdasarkan kehendak mereka, tapi berdasarkan kehendaknya Allah. Kita berbuat kadang tidak sesuai dengan kehendak kita juga, by design. Ada yang mendesain, tapi Allah sendiri yang mendesainnya. Semuanya tergantung Allah, tidak tergantung siapa, tidak tergantung kepada selainnya Allah, tapi hanya tergantung Allahnya saja. Maka dalam bab iradah ini tidak ada juga di dalamnya iradah yang lain, keinginan yang lain juga tidak ada. Kalau kita kalamkan ini semua berkenaan dengan bab iradah ini,
Maka semua alam semesta ini itu hasil iradahnya Allah. Itu hasil keinginannya Allah begitu. Cuman bagaimana cara kita menyikapi keinginan Allah itu? Kita kan sering kalamkan begini, kok begini ya? Ada kalam koknya atau kenapanya. Lalu Maha Suci Allah Ta'ala dari apapun yang mereka musyrikan. Lalu ada lagi, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, ini lagi menunjukkan sesuai dengan kehendaknya Allah. Allah berikan kerajaan kepada siapa saja yang Dia inginkan. Allah berikan kemuliaan kepada siapa yang Dia inginkan. Allah berikan kehinaan kepada siapa yang Dia inginkan. Semuanya keinginan Allah. Maka ayat ini menegaskan masyiah Allah atau iradahnya tergantung pada siapa? Ya Allah yang suka-sukanya Allah. Nah, karena babnya adalah bab suka-sukanya Allah, di sini kita mesti paham bahwa semua yang ada ini itu berdasarkan keinginannya Allah. Dan ini juga mempertegas kalam kudrah di atas. Tanda Dia berkuasa, ya suka-sukanya Dia. Kan suka-suka Allah semua itu. Ini ditutup lagi dengan innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau Allah atas segala sesuatu itu Maha berkuasa. Nah, bukti kuasaannya Dia, suka-sukanya Dia tadi. Lalu bukti Allah berkuasa, Allah punya iradah. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu man yasha. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang di bumi. Allah menciptakan sesuai yang dikehendakinya saja. Nah, ini mempertegas kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita pindah yang ketiga, al-ilmu. Wa huwa sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala ya'lamu bihal asya'. Ilmu itu sifat yang qadim yang berdiri dengan zatnya Allah. Ya'lamu biha kulla syai', biha al-asya'. Dia mengetahui segala sesuatu. Ini bukti Allah ya. Sifat Allah itu mengetahui segala sesuatu. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah dengan segala sesuatu itu Maha mengetahui. Nah, sekarang ada enggak yang tidak diketahui oleh Allah? Atau kita rubah dengan kita ada nggak yang kita tidak ketahui? Banyak. Nah, itu sebabnya kita nggak jadi Tuhan. Itu sebabnya kita nggak jadi Tuhan. Karena yang jadi Tuhan itu Dia mengetahui segala sesuatu, baik yang kulli
maupun yang juz'i. Yang kulli itu yang umum, yang kolektif. Kalau yang juz'i itu sampai terperinci, sampai kepada juzuk-juzuknya, sampai kepada partikel-partikel yang kecil. Itu Allah tahu itu. Kalau kita kan tahu, apa yang bisa kita tahu? Pengetahuan kita terbatas. Tapi pengetahuan Allah tidak terbatas. Kalau kita kembali ke atas lagi, keinginan kita terbatas, keinginan Allah tidak terbatas. Kekuasaan kita terbatas, tapi kekuasaan Allah tidak terbatas. Jadi al-ilmu, Allah yang maha mengetahui. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Lalu ada lagi ayat wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala rutbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Lalu walaqad khalaqanal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini menunjukkan, ayat yang kita baca ini menunjukkan bahwa Allah mengetahui semuanya. Allah maha mengetahui semuanya. Allah yang maha berilmu. Nanti kalau kita combine dengan sifat ma'nawiyah misalnya, kita ini tidak ada ilmu. Yang ada itu hanya ilmu Allah aja semua. Semuanya ilmu Allah. Enggak ada ilmu manusia. Yang ada itu wa 'allama Adamal asma. Seingat ayat itu, Allah yang mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama. Maka ilmu yang kita punya hari ini itu bukanlah ilmu kita. Itu semua adalah pinjaman dari Allah. Allah itu memiliki anak kunci, miftahul ghaib, kunci kegaiban yang tidak la ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia. Allah mengetahui wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang ada di darat dan ada yang di lautan. Kita aja tak semuanya di darat ini kita tahu. Termasuk yang di laut. Ya Allah semuanya tahu. Dan tidak luput dari ilmunya Allah kalau ada daunan yang rontok di malam hari, Allah tahu. Maka ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Semuanya itu berada di genggaman ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini menambah keyakinan kita akan Allah itu sebagai Tuhan. Tak ada satupun yang luput dari ilmunya Allah. Bahkan apa? Sesuatu yang berada di kegelapan, Allah tahu. Kalau kita jangankan gelap, yang terang ini aja kadang nggak lihat juga. Kadang nggak lihat juga.
Dan lalu ditegaskan, demi sungguh Allah telah menciptakan manusia, dan kami, kata Allah, mengetahui apa yang dibisikkan oleh nafsu. Kita ini kan semuanya, walaupun duduk begini, ini setiap saat itu muncul loh was-was tuh. Setiap saat itu Allah tahu itu. Was-was yang muncul itu atau Allah tahu. Lalu menegaskan lagi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadi. Itu azan ya? Hah? Belum? Nah, belum bunyi ya. Kita patuh kepada bunyi ini. Ini juga bukti kita terkadang lebih patuh pada bunyi itu daripada Allah. Itu i'tibar saja bagi kita ya. Oke. Boleh silakan, mau azan dulu. Hampir bunyi itu. Setelah ini boleh bertanya. Oke. Baik. Kita mulai dari Pak Arif dulu ya. Semuanya berkenaan dengan iradah, dengan kudrat, iradah, paham, apalagi koneksi, ketaatan. Semuanya kadang grafiknya naik turun ya. Lalu ini sebetulnya kita mau ngapain ini? Kuncinya apa sih sebetulnya? Sebetulnya dia nanya sendiri, dia udah jawab sendiri. Kuncinya belajar. Kenapa belajar? Allah itu katakan di surat Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan liya'buduni. Liya'buduni itu kalau diterjemahkan Kementerian Agama apa? Untuk beribadah kepadaku. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah kalau tidak bermakrifat kepadanya? Maka Ibnu Abbas mengatakan liya'rifuni. Liya'rifuni itu bermakrifat kepada Allah, mengenal Allah, berilmu tentang Allah. Maka aktivitas kita itu setiap hari makrifat, 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 makrifat. Setiap hari itu aktivitas kita itu. Bagaimana kita selalu bermakrifat dengan Allah? Mungkin kita bermakrifat kepada Allah itu lewat benda, lewat pekerjaan, lewat apapun. Semua itu sarana untuk bermakrifat kepada Allah. Lalu kita katakan semuanya itu kekuasaan Allah. Semuanya itu keinginannya Allah. Semuanya itu diliputi oleh ilmunya Allah. Maka kemanapun, dimanapun kita tidak terjauh sebetulnya dari Allah. Maka mendekatkan diri kepada Allah itu dimanapun, kapanpun. Beribadah kepada Allah juga begitu, dimanapun, kapanpun. Nah, itu harus kita pahami. Hari ini kita sedang berada di sini. Disinilah sarana kita untuk bermakrifat kepadanya. Bertalabul ilm, belajar. Makanya kita dituntut terus untuk belajar. Maka dikatakan awwaludini ma'rifatullah. Awal beragama itu mesti mengenal Allah. Kalau kita kembali kepada ayat Allah di surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka belajarlah, ketahuilah ilmu tentang la ilaha illallah.
Itulah tugas kita. Kenapa kita tidak bisa seolah tidak taat, seolah tidak paham, seolah tidak keinginan macam-macam? Ya karena kita tidak bermakrifat kepada Allah. Kalau kita bermakrifat kepada Allah, maka kita semuanya bisa bersifat nerimo. Cuman masalahnya kan kita tidak nerimo apapun yang Allah tentukan untuk kita. Keinginan Allah yang terjadi kepada kita, kadang kita tidak legowo menerimanya. Kita tidak ridho. Makanya kita dituntut selalu belajar. Maka Nabi katakan apa? Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin. Lalu ditambahkan wa muslimah. Menuntut ilmu itu fardu ain bagi setiap muslim. Ilmu yang mana? Ya ilmu tentang Allah. Maka aktivitas kita setiap hari, dari tidur sampai bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya aktivitas bermakrifat kepada Allah. Semuanya belajar kepada Allah. Itu hal penting. Kalau kita tidak punya ilmu, maka muncul pertanyaan kedua. Saya punya hajat sama Allah, tapi kok nggak dikabulkan juga? Semestinya kita bisa mencek, kenapa ini tidak dikabulkan? Terkadang kita meminta kepada Allah itu seperti mendikte Allah. Kita berdoa itu bukan sedang mendikte Allah. Kita punya hajat minta ke Allah itu bukan sedang mengingatkan Allah. Tidak. Tapi kita berdoa kepada Allah itu adalah karena perintahnya Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, maka aku akan kabulkan. Tapi adab kita, jangan sekali-kali kita mengingatkan Allah. Itu adab doa itu. Kalau kita ingatkan Allah, kita siapa? Siapa kita? Lalu doa yang diminta itu tergantung Allah. Suka-suka Allah tadi kan. Mau sekarang dikabulkannya oke, mau nanti dikabulkan juga oke. Tapi satu hal, mau sekarang atau nanti Allah pasti kabulkan. Itu janjinya Allah itu. Banyak fakta kadang di dunia ini orang mintanya itu langsung jadi ketika itu juga. Maka kita candain Pak, adik-adik kita yang mahasiswa, dia baru masuk semester 1, doanya sudah minta tamat. Itu sama orang yang belum menikah, doanya Rabbi habli minas sholihin. Nah ini tidak logis. Maka kita evaluasi. Maka ini juga berhubungan dengan tadi itu. Kita jauh dari Allah, Allah kasih rezeki. Coba lihat, orang kafir, orang musyrik dikasih Allah rezeki enggak? Iya. Lalu ada orang yang hijrah, tiba-tiba rezekinya seret. Ini membuktikan apa lagi? Ini membuktikan ya suka-sukanya Allah. Apakah kita mau kembali lagi kepada kemusyrikan atau kekafiran? Itu di semuanya diuji oleh Allah. Maka tadi babnya adalah bab menerima. Kalau kita paham, Allah punya kuasa, Allah punya keinginan, Allah punya ilmu atas segala sesuatu itu, ya kita terima itu semua. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nah inilah poin-poin penting yang mesti kita pahami. Semuanya tergantung Allah. Allah yang punya kuasa, Allah yang punya keinginan, Allah yang maha mengatur itu semua. Maka kita serahkan kepada Allah. Maka salah satu adab berdoa, ya Allah, ya Alim. Ya Allah, wahai Allah yang maha mengetahui semuanya. Maka kita tidak mendikte Allah sedang berdoa itu. Semoga kita semua menjadi hamba Allah, dan setiap saat ilmu kita bertambah, dan setiap saat kita ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, semoga nanti dapat lagi kita lanjutkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.